Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan kami yang beranggotakan seperti di atas untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Kerajaan Mataram kuno. Di sini kami akan membahas secara singkat tentang Kerajaan Mataram kuno, meliputi nama kerajaan, tahun berdirinya, sampai kemundurannya, benda sumber sejarahnya, raja-rajanya yang berpengaruh, kehidupan, agama, pemerintahan, sosial, politik, dan juga ekonominya. Yuk, mari kita mulai. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno bermula dari pengusiran Balaputra Dewa dari dinasti Syailendra dan kekalahannya dalam perebutan tahta dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Hal itu berkembang menjadi perseteruan turun-temurun antara Mataram kuno dengan Sriwijaya. Perseteruan kedua kerajaan dilatar belakangi kepentingan menguasai kawasan Selat Malaka. Perseteruan terus berlanjut saat kerajaan Mataram kuno diperintah dinasti Isyana, di mana pasukan Sriwijaya melakukan serangan ke Jawa. Pertempuran terjadi di Anjuk Ladang atau sekitar Nganjuk, Jawa Timur. Semasa pemerintahan Dharmawangsa Teguh, giliran pasukan dari Mataram yang menyerbu ibu kota Sriwijaya tetapi dapat dipatahkan. Akhirnya, tahun 1016, ibu kota Mataram kembali diserbu oleh pasukan Aji Wurawari, sekutu Sriwijaya. Serangan tersebut tidak dapat dibendung, menyebabkan istana Mataram kuno porak-poranda dan Raja Dharmawangsa tewas. Hal itu menandai berakhirnya Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. 1. Prasasti. Prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di halaman Candi Wukir di Desa Canggal berangkat tahun 732 Masehi. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta dan menceritakan pendirian lingga atau lambang Siwa di Desa Kuncara Kuja oleh Raja Sanjaya. Diceritakan pula yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana yang digantikan oleh Sanjaya, anak Sanaha atau saudara perempuan Sana. Yang nomor 2 adalah Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta berangkat tahun 778 Masehi dan ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta. Prasasti Kalasan sendiri menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Bangkaran atas permintaan keluarga Syailendra, dan Bangkaran juga menghadiahkan Desa Kalasan untuk para sangha atau umat Buddha. Selanjutnya yang nomor 3 adalah Prasasti Matiasih. Prasasti ini ditemukan di Matiasih Kedu, Jawa Tengah berangka 907 Masehi dan menggunakan bahasa Jawa kuno. Prasasti Matiasih berisi daftar silsilah Raja-Raja Mataram yang mendahului Rakai Watu Karadia Balitung, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Wara, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, dan juga Rakai Watu Humalang. Selanjutnya, sumber yang terakhir adalah Prasasti Klura. Prasasti ini ditemukan di Desa Prambanan berangkat tahun 782 Masehi dan ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta, sama seperti pada Prasasti Kalasan tadi. Prasasti Klura menceritakan pembuatan Arca Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggaraman Dananjaya. Selanjutnya, sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno itu tidak hanya berasal dari prasasti, tetapi juga dari candi-candi. Contohnya, 1. Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Candi ini dibangun pada masa Raja Samaratungga dari dinasti Syailendra. Yang kedua adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan dibangun pada abad ke-9 Masehi ketika masa pemerintahan Rakai Pikatan. Contoh-contoh candi lainnya adalah Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Plaosan, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sambisari, dan juga Candi Sojiwan. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno juga berasal dari berita dari Cina. Kita masuk pada raja-raja. Di dinasti Sanjaya terdapat 3 raja, yaitu Raja Sanjaya, Raja Penangkaran, dan juga Raja Pikatan.
Raja Sanjaya sendiri merupakan seseorang yang bersikap arif, adil dalam memimpin, dan juga memiliki pengetahuan yang luas. Para pujangga dan rakyat hormat terhadap rajanya. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Raja Sanjaya ini, kerajaan menjadi aman dan tentram. Rakyat hidup makmur karena memiliki mata pencaharian utama, yaitu pertanian dengan hasil utama padi. Raja Sanjaya membangun bangunan berupa lingga di atas Gunung Wukir sebagai lambang telah ditaklukkannya raja-raja kecil di sekitarnya yang dulu mengakui kemaharajaan sana. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang pertama, Rakai Panangkaran. Panangkaran merupakan raja yang mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Rakai Panangkaran membangun candi sebagai hadiah untuk Dewi Tara di Kalasan serta bangunan-bangunan suci lainnya seperti Candi Kalasan dan juga Arca Manjusri. Raja Panangkaran ini memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur. Ia dikenal sebagai raja yang gagah dan berani bagi musuh-musuh. Daerah kekuasaannya juga bertambah luas. Di masa pemerintahannya, agama Buddha Mahayana berkembang sangat luas. Selanjutnya adalah Rakai Pikatan. Pernikahannya dengan Pramodawardhani menjadikan Mataram menjadi bersatu kembali setelah sempat terjadi perpecahan. Pada masa pemerintahannya, ia membangun Candi Prambanan. Raja yang terkenal pada dinasti Shailendra adalah Raja Samaratungga. Pada masa pemerintahannya, ia lebih mengedepankan agama dan norma budaya. Terjadi juga penyatuan Mataram kuno melalui pernikahan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan anaknya Pramodawardhani dari dinasti Shailendra yang terjadi pada tahun 832 Masehi. Karena pernikahan itu, dinasti Shailendra bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Pikatan. Dalam masa pemerintahannya, dibangun pula Candi Borobudur sekitar tahun 824 Masehi. Kemudian masuk kepada dinasti Isyana. Raja-raja yang terkenal pada masa dinasti ini adalah Empu Sindok. Empu Sindok merupakan tokoh yang memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Empu Sindok ini juga merupakan pendiri dinasti Isyana. Yang kedua, Raja Airlangga. Raja Airlangga ini menyatukan kembali daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Daerah ini meliputi seluruh Jawa Timur. Pada tahun 1037 Masehi, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah tersebut. Airlangga kemudian memindahkan ibu kota kerajaan dari Daha ke Kahuripan. Namun tidak lama setelah itu Airlangga mengundurkan diri dari tahta dan hidup sebagai pertapa dengan nama Resi Gentayu. Kehidupan agama Kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan prasasti Canggal yang menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Mataram kuno bangsa Sanjaya memiliki kepercayaan agama Hindu beraliran Siwa. Menurut prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi, diterangkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Sanjaya sendiri merupakan putra dari Sanaha. Sanaha merupakan saudara perempuan dari Sana. Dalam prasasti Sojomerto yang ditemukan di desa Sojomerto, disebutkan nama Dapunta Shailendra yang beragama Hindu Shiva. Diperkirakan Dapunta Shailendra ini yang menurunkan dinasti Shailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Dalam hal ini, Dapunta Shailendra diperkirakan yang menurunkan Sana sebagai raja di Jawa. Sanjaya kemudian mengambil alih pemerintahan pada tahun 717 sampai 780. Ia melanjutkan kekuasaan, kemudian melakukan penaklukan terhadap raja-raja kecil bekas bawahan Sana yang melepaskan diri.
Perpecahan setelah kekuasaan Panangkaran berakhir karena anggota keluarga yang sudah memeluk Buddha dan yang masih memeluk agama Hindu. Pemerintahan lalu dipimpin oleh tokoh-tokoh kerabat istana. Dilihat dari kehidupan sosial, kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram kuno jauh dari konflik, meskipun memiliki dua dinasti yang berbeda. Kehidupan sosial penduduknya terbilang maju. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan, terutama dari banyaknya candi yang dibangun. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang memiliki corak agraris. Maka dari itu, mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Buktinya bahwa perekonomian ditopang sektor agraris terdapat di dalam Prasasti Canggal yang menjelaskan bahwa tanah Jawa kaya akan padi. Kehidupan politik. Berdasarkan Prasasti Canggal diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Sana kemudian digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Sanjaya adalah anak Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Raja Sana tidak memiliki keturunan. Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini terlihat dari Prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Selain Prasasti Canggal, nama Sanjaya juga tercantum pada Prasasti Balitung. Setelah Sanjaya, Mataram diperintah oleh Panangkaran. Dari Prasasti Balitung diketahui bahwa Panangkaran bergelar Salendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Raka I Panangkaran. Hal ini menunjukkan Raka I Panangkaran berasal dari keluarga Sanjaya dan juga keluarga Salendra. Sepeninggalan Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua, Mataram bercorak Hindu dan Mataram bercorak Buddha. Wilayah Mataram Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara, diperintah oleh dinasti Sanjaya dengan raja-raja seperti Panunggalan, Warak, Garung, dan Pikatan. Sementara wilayah Mataram Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan, yang diperintah oleh dinasti Salendra, dengan rajanya antara lain Raja Indra. Perpecahan Mataram ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 850, Raka I Pikatan dari Wangsa Sanjaya mengadakan perkawinan politik dengan Pramodawardhani dari keluarga Salendra. Melalui perkawinan ini, Mataram dapat dipersatukan kembali. Pada masa pemerintahan Pikatan Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas, meliputi Jawa Tengah dan Timur. Pikatan juga berhasil mendirikan Candi Plaosan. Raja-raja Wangsa Sanjaya seperti dimuat dalam Prasasti Mantiyasih atau Kedu sebagai berikut. 1. Raka I Mataram Sang Ratu Sanjaya tahun 717 sampai 746 Masehi. 2. Sri Maharaja Raka I Panangkaran tahun 746 sampai 784 Masehi. 3. Sri Maharaja Raka I Panunggalan tahun 784 sampai 803 Masehi. 4. Sri Maharaja Raka I Warak tahun 803 sampai 827 Masehi. 5. Sri Maharaja Raka I Garung tahun 828 sampai 847 Masehi. 6. Sri Maharaja Raka I Pikatan tahun 847 sampai tahun 855 Masehi. 7. Sri Maharaja Kayuwangi tahun 855 sampai 885 Masehi. Dan selanjutnya Sri Maharaja Wartahu Malang tahun 894 sampai 898 Masehi. Selanjutnya Sri Maharatu Watukura Dyah Balitung tahun 898 sampai 913 Masehi. Balitung digantikan oleh Sri Maharaja Daksa dan diteruskan oleh Sri Maharaja Tulodong dan Sri Maharaja Wana. Namun ketiga raja ini sangat lemah sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Sanjaya. Raja-raja dinasti Salendra sebagai berikut meliputi Banu tahun 752 sampai 775 Masehi. Wisnu 775 sampai 782 Masehi. Indra tahun 782 sampai 812 Masehi.
Samaratungga tahun 812 sampai 832 Masehi. Samaratungga kemudian digantikan oleh Raka I Pikatan, suami dari Pramodawardhani yang berasal dari Wangsa Sanjaya. Kembalilah Wangsa Sanjaya atas Mataram kuno sepenuhnya. Sekian dari kami, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.